Kita akan belajar matematika kelas 9 dengan topik fungsi kuadrat. Di sini ada dua bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bentuk umum fungsi kuadrat, yang kedua adalah grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk fungsi kuadrat itu sendiri memiliki bentuk umum ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a, b, dan c itu adalah elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Ini disebut dengan fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2, artinya yang memiliki pangkat tertinggi x yaitu 2. Pada fungsi f di atas itu a disebut dengan koefisien dari x kuadrat. Jadi ini adalah koefisien dari x kuadrat. Kemudian b itu adalah koefisien dari si x. Koefisien dari si x, dan c ini disebut dengan konstanta. Nah, kemudian yang merupakan daerah asal fungsi itu disebut dengan x, yaitu x ini adalah daerah asal fungsi, dan fx atau y di sini adalah bayangan atau hasil dari x. Kita akan masuk ke contoh. Di sini diberikan soalnya sesuai dengan bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Tentukanlah nilai a, b, dan c dari fungsi berikut. Nah, di sini kita punya soal fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 2x sama dengan 3. Nah, di sini kita mau mencari nilai a, b, dan c-nya. Nah, di sini kita untuk a itu adalah koefisien dari x kuadrat. Jadi kita perhatikan adalah x kuadratnya. Nah, jika tidak ada angka di sini, maka ini kita buat dia adalah 1. Maka di sini untuk koefisien dari x kuadrat itu adalah negatif 1. Nah, untuk b itu adalah koefisien dari x, maka kita lihat angka yang pengalih si x. Nah, di sini angkanya adalah 2. Maka b nilainya adalah 2, dan c itu adalah nilai konstanta, yaitu yang tidak memiliki variabel atau variabelnya berpangkat 0. Maka di sini kita lihat adalah 3. Oke, nah untuk soal selanjutnya di sini untuk soal yang nomor 2, tentukanlah nilai a, b, dan c jika fungsinya itu adalah 5 dikurang 6x dikurang x kuadrat. Nah, sekalipun dia bentuk dari posisinya di sini x kuadratnya bukan berada di depan di sini, tapi kita harus menyesuaikan kalau pengertian a itu adalah untuk koefisien x kuadrat, b adalah koefisien x, dan c adalah konstanta. Nah, kita tinggal lihat aja sekalipun posisinya tidak sesuai dengan ini. Nah, maka ini bisa kita lihat a adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, di sini kalau tidak ada angka, buat aja di sini 1. Maka ini adalah angkanya adalah negatif 1. B itu adalah koefisien dari x kuadrat, yaitu ini negatif 6. Dan c itu adalah konstanta yang angka sendiri dia. Maka di sini adalah c-nya adalah 5. Nah, di sini untuk soal selanjutnya diketahui fx sama dengan 2 kali x dikurang 3 dikuadratkan tambah 5. Ini dapat dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Tentukanlah nilai a, b, dan c-nya. Nah, untuk menentukannya ini fungsi yang kita miliki itu harus kita jabarkan terlebih dahulu sehingga membentuk fungsi kuadrat yang seperti ini, ax kuadrat tambah bx tambah c. Maka yang pertama kita lakukan adalah menjabarkan fungsinya. Di sini kita punya fungsi 2 kali x dikurang 3 dikuadratkan tambah 5. Maka ini kita jabarkan menjadi 2 kali x dikurang 3 dikali x kurang 3 tambah 5. Maka ini kita peroleh 2 kali ini kita selesaikan, x kali x sama dengan x kuadrat. X kali negatif 3 berarti dikurang 3x. Dikurang 3 kali x sama dengan berarti dikurang 3x. Negatif 3 kali negatif 3 berarti positif 9 ditambah 5. Maka ini sama dengan kita kalikan ke dalam 2x kuadrat, ya. Ini negatif 3x dikurang 3x itu adalah negatif 6.
Negatif 6 dikali 2 itu adalah negatif 12x. Nah kemudian 2 kali 9 itu adalah 18. Ini kita tambahkan 5. Maka di sini fungsi fx nya sama dengan 2x kuadrat ya dikurang 12x ditambah 23. Maka di sini fungsi kuadratnya untuk nilai a, b, dan c nya itu berarti a adalah koefisien dari x kuadrat. Kita lihat aja angka yang di samping dari pengali si variabel x kuadrat. Maka a nya kita peroleh 2, kemudian b nya kita peroleh itu adalah ini negatif 12, dan c nya adalah yang konstanta sama dengan 23. Nah pertanyaannya di sini a tambah b tambah c, berarti 2 ditambah negatif 12 ditambah 23. Maka ini kita peroleh 2 ditambah negatif 12 itu adalah negatif 10. Negatif 10 tambah 23 berarti itu kita peroleh 13. Sekarang kita masuk ke grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini grafik fungsi kuadrat yang paling sederhana adalah x kuadrat. Nah, untuk yang pertama kita bahas yang untuk grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, untuk menentukan grafiknya kita uji dari pasangan berurutan x, fx. Nah, jadi yang disajikan pada tabel seperti ini. Nah, bagaimana menentukan nilainya ini? Yang pertama itu adalah kita menentukan nilai x-nya. X-nya yang kita tentukan di sini kita ambil sembarang yang dari dia bilangan negatif 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita batasi aja dia biar jangan terlalu banyak pengerjaan. Nah, bagaimana kita memperoleh nilai fx-nya? Itu adalah dengan memasukkan nilai x-nya ke dalam fungsinya. Nah, contohnya di sini untuk x sama dengan negatif 4. Maka fungsi fx-nya menjadi f negatif 4. Kita substitusikan x-nya di sini jadi negatif 4 sama dengan, maka ini kita peroleh negatif 4 kuadrat. Kan fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat. Jadi kita ganti dia. Nilai yang di dalam kurung ini mengganti nilai x yang pada fungsinya. Maka kita peroleh sama dengan ini adalah 16. Maka untuk yang dia x sama dengan negatif 3, maka fungsinya menjadi f min 3 sama dengan min 3 kuadrat. Maka ini kita peroleh adalah 9. Nah, ini dia. Ini juga dia untuk yang 16 tadi. Kemudian untuk yang x sama dengan negatif 2, maka ini kita peroleh f negatif 2 sama dengan negatif 2 dikuadratkan, maka ini sama dengan 4. Nah, kita uji untuk yang 0, x sama dengan 0, maka ini kita peroleh f0 sama dengan 0 kuadrat, maka ini sama dengan 0. Ini dia. Nah, begitu juga dengan nilai 1, 2, 3, dan 4, maka kita akan peroleh angka-angka seperti ini. Nah, kemudian pasangan berurutan x, fx itu adalah untuk koordinatnya. Jadi sini fx itu juga sama dengan y, ya, x, y. Maka kita pasangkan aja negatif 4, 16. Ini nanti koordinat yang akan kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Kemudian ini negatif 3,9, negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,4, 3,9, dan 4,16. Nah, di sini jika kita buat grafiknya, maka grafik fungsi fx itu akan simetris. Simetris artinya membagi 2 sama besar terhadap sumbu y. Ya. Seperti akan ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, kita perhatikan gambarnya di sini. Ini tadi untuk nilai pada tabelnya untuk pasangan berurutan x, fx. Nah, di sini kita masukkan untuk menentukan koordinatnya, berarti kita pasangkan negatif 4,16. Negatif 4 di sini dia ya negatif 4 pada sumbu x ini kita pasangkan ke 16 pada sumbu y. Jadi kita hubungkan dia, tarik garis ini. Ya, dia ke 16. 16 itu berada sini, maka dia gini. Ini maka titik A. Kemudian negatif 3,9. Nah, negatif 3 itu berada di pertengahan dia di sinilah kira-kira.
maka kita tarik garis ke dia 9 pada sumbu Y. Ini dia. Oke, maka ini 9. Kemudian negatif 2,4 ini kita tarik garis ke sumbu Y nya. Nah, begitu juga dengan seterusnya, maka kita akan peroleh titik-titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jika kita tarik garis ya yang menghubungkan titik-titik ini, maka kita akan peroleh dia seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini kurva dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Nah, tampak seperti ini. Nah, yang katakan sumbu simetri tadi itu adalah sumbu Y. Artinya apa? Yang membagi dua fungsi, membagi dua kurva ini. Ini berarti dia garis tengahnya. Ini. Oke, nah, maka akan tampil di gambarnya seperti ini dia. Nah, jadi kalau dia kurva dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat, jadi dia seperti ini. Nah, titik tengahnya itu atau titik puncaknya itu berada di titik 0,0. Nah, bagaimana kalau kita lihat grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat tambah pp? Di sini itu adalah konstanta. Jadi di sini bagaimana cara membuat grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah p? Nah, kita lihat dari pemisalan. Kita ambil p-nya itu adalah 1 dan negatif 3. Kita ambil yang positif sama negatifnya. Nah, kita akan melihat perbedaannya mengacu pada grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Maka akan tampil tabel seperti ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ini juga sama seperti pada grafik fungsi f(x) tadi. Nah, di sini untuk x ya sama dengan negatif 4. Nah, untuk mempermudah kita buat aja di sini. Kok tadi untuk x kuadrat ya kita peroleh dia negatif 4 dikuadratkan sama dengan 16. Negatif 3 untuk x kuadratnya adalah 9 dan seterusnya. Nah, untuk x kuadrat dikurang 1 ini untuk f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 1 ya, ditambah 1, maka kita peroleh, kita masukkan nilai x nya sama dengan 4, berarti f negatif 4 itu sama dengan negatif 4 kuadrat tambah 1, maka ini kita peroleh adalah 17. Ini dia. Kemudian untuk negatif 3, x sama dengan negatif 3, maka kita peroleh, kita ganti x nya sama dengan negatif 3, f negatif 3 itu sama dengan negatif 3 dikuadratkan ditambah 1, kita peroleh ini adalah 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, ini dia. Begitu juga dengan yang lain, sama ya. Kemudian di sini untuk dia f(x) nya sama dengan x kuadrat dikurang 3. Jadi kalau kita uji, kita ambil misalkan yang di sini negatif 2. Untuk x sama dengan negatif 2, maka kita peroleh f(x) atau f negatif 2 sama dengan negatif 2 kuadrat dikurang 3. Maka ini kita peroleh negatif 2 kuadrat itu sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Maka kita peroleh dia 1. Jadi kita gabungkan aja di dalam satu tabel. Nah, kita uji lagi satu lagi untuk x sama dengan 0 misalkan. Maka f0 ya sama dengan 0 kuadrat dikurang 3. Maka kita peroleh ini adalah negatif 3. Ini dia. Jadi kita uji satu-satu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk grafiknya. Nah, di sini kita perhatikan tadi pasangan berurutan yang sudah kita masukkan koordinatnya, ini adalah untuk x kuadrat ya. Nah, ini untuk adalah x kuadrat ditambah 1. Jadi tadi tinggal kita masukkan koordinatnya, kemudian kita hubungkan titik-titik yang berurutan di sini. Kemudian x kuadrat dikurang 3 adalah seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jika kita lihat dia di sini pada x kuadrat, perbedaannya dengan x kuadrat ditambah 1 itu titik
puncaknya ya, titik puncaknya itu bergeser satu satuan ke atas sesuai dengan ini, tandanya ini positif, berarti dia ke atas ya secara vertikal. Nah, kalau misalkan ini x kuadrat dikurang 3 itu digeser vertikal sejauh 3 satuan, tapi karena ada negatif itu berarti dia di bawah dari sumbu x. Nah, maka dia ini 3 satuan dia titik puncaknya menjadi. Nah, kemudian di sini koordinat titik balik minimum itu adalah 0,p. Maksudnya di sini koordinat titik balik minimum itu adalah koordinat titik puncaknya di sini. Itu adalah 0,p. Nah, pada tadi x kuadrat itu adalah 0,0 titik puncaknya. Nah, kita lihat pada grafik fx itu sama dengan x kuadrat tambah 1. Koordinat titik balik minimumnya itu adalah 0,1 ya, sesuai dengan bentuk ini 0,p. Nah, kita perhatikan, kita buktikan melalui grafiknya. Ini tampak pada grafik ini adalah 0,1. Ini adalah 1 ya untuk koordinat titik balik minimum. Nah, untuk grafik fx sama dengan x kuadrat dikurang 3, ini kita perhatikan puncaknya itu berada di sini. Koordinatnya adalah 0, negatif 3. Nah, kalau kita lihat dia ke dalam bentuk fungsinya, p nya adalah negatif 3, maka koordinatnya adalah 0, negatif 3, terbukti sesuai dengan pada gambar. Nah, p itu adalah nilai minimum ya, dan p adalah nilai minimum dari fungsi ini. Nah, yang mana ini nilai minimumnya? Ini nilai minimumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke grafik fungsi fx sama dengan x tambah p dikuadratkan. Nah, sama seperti pada grafik fungsi x kuadrat tambah p, cara membuat sketsa grafiknya itu kita mengacu pada fungsi fx sama dengan x kuadrat juga. Tapi kita lihat nanti perbedaannya bagaimana bentuk grafik pada x tambah p dikuadratkan. Nah, di sini kita ambil fx-nya ada 2, yaitu x tambah 2 dikuadratkan dan fx sama dengan x dikurang 3 dikuadratkan. Kita mengacu pada grafik ini. Maka di sini dia ya, kita ambil x-nya adalah negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Nah, ini ada yang kelebihan tabelnya, kolomnya. Nah, di sini kita ambil untuk x dikurang tambah 2 kuadrat. Nah, di sini untuk mempermudah pengerjaannya, kita ambil dulu x tambah 2 dan x kurang 3 nya. Untuk apa? Biar nanti nilainya tinggal kita kuadratkan. Nah, atau mau langsung pengerjaan ini tanpa ini juga boleh, tidak ada masalah. Nah, di sini negatif 5 untuk x-nya kita tambahkan 2 berarti menjadi negatif 3. Ini untuk x-nya negatif 4, kita tambahkan 2 untuk yang kolom ini dulu ya, baris kedua. Negatif 3 tambah 2 sama dengan negatif 1. Kemudian negatif 2 tambah 2 itu sama dengan 0. Negatif 1 tambah 2 itu sama dengan 1, dan seterusnya ya. Untuk x dikurang 3 yang kedua berarti negatif 5 dikurang 3 negatif 8. Kemudian negatif 4 dikurang 3 yaitu negatif 7. Kemudian negatif 3 dikurang negatif 6 itu negatif 3 dikurang 3 adalah negatif 6 ya, negatif 6 dan seterusnya. Nah, sekarang untuk fungsi yang sebenarnya adalah x tambah 2 dikuadratkan. Nah, kita lihat dari sini tabelnya, kita kuadratkan aja, yaitu 9. Kemudian ini dikuadratkan, kita peroleh 4. Yang ini kita kuadratkan, kita peroleh 1. Ini 0, kita kuadratkan, kita peroleh 0. 1 dikuadratkan adalah sama dengan 1. 2 dikuadratkan sama dengan 4. 3 dikuadratkan sama dengan 9. Nah, untuk yang gx-nya itu, atau ini gx ya, gx-nya adalah x dikurang 3 kuadratkan, tinggal ini kita kuadratkan. Negatif 8 dikuadratkan 64, negatif 7 dikuadratkan 49, dan seterusnya.
Jadi di sini untuk lebih memahami uraian dari tabel ini, kita masukkan ke dalam koordinat kartesius dalam tabel-tabelnya. Jadi di sini ini adalah fungsi dari x kuadrat. Ini untuk x kuadrat. Kemudian yang kedua itu untuk fungsi x tambah 2 dikuadratkan. Kemudian ini ya, x dikurang 3 dikuadratkan. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan di sini? Nilai minimum untuk fx sama dengan x tambah p dikuadratkan adalah 0. Nah, bagaimana kita melihat 0? Dia 0 itu adalah pada titik puncaknya, yaitu titik puncaknya nilai y ya pada koordinat titik puncaknya. Di sini titik puncaknya ini untuk fx sama dengan x kuadrat adalah 0,0. Di sini x ditambah 2 dikuadratkan itu adalah negatif 2,0. Ini untuk dia x dikurang 3 dikuadratkan, kita peroleh koordinat titik puncaknya itu adalah 3,0. Nah, nilai y-nya itu bernilai 0, sehingga nilai minimumnya itu sama dengan 0. Kemudian koordinat titik balik minimumnya itu adalah negatif p ditambah negatif p, 0. Jadi kita perhatikan fungsi grafiknya di sini itu adalah x ditambah p dikuadratkan. Nah, di sini maka untuk koordinat titik balik minimumnya itu menjadi negatif p di 0. Nah, kalau misalkan kita punya fungsinya adalah x tambah 2 dikuadratkan, maka ini kita peroleh x ya, x ditambah 2 maka x tambah p dikuadratkan, bentuk p-nya itu bernilai 2. Nah, kalau ini fx-nya kita buat dalam bentuk ini jumlah ya, berarti x ditambah berapa? Negatif 3 dikuadratkan. Jadi kita ubah ke dalam bentuk x tambah p, maka p-nya di sini bernilai negatif 3 ya, sehingga koordinatnya adalah negatif dari negatif 3 adalah positif 3,0, maka sesuai. Nah, nomor yang kesimpulan yang ketiga, grafik fungsi fx sama dengan x tambah p dikuadratkan itu diperoleh dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat digeser secara horizontal sejauh negatif p satuan atau sejauh p satuan. Jadi kita lihat di sini, kalau misalkan dia di sini fx tambah 2 dikuadratkan, p-nya adalah 2, negatif p satuan berarti negatif dari 2 adalah negatif 2, maka kita bergerak negatif itu berarti bergerak ke kiri sejauh 2 satuan. Nah, kalau misalkan ini x ditambah negatif 3 dikuadratkan, p-nya adalah negatif 3, maka digeser sejauh negatif p satuan, itu berarti negatif dan negatif p itu sama dengan positif p ya. Berarti kalau positif dia bergerak ke kanan, kalau negatif dia bergerak ke kiri. Nah, untuk yang dia fx sama dengan x dikurang 3 kuadrat, nilainya ini adalah 3 positif, maka bergerak 3 satuan ke kanan. Nah, ini dia, makanya dia berada di sini. Nah, ini dia untuk grafik fungsi dari fx sama dengan x tambah p dikuadratkan. Nah, di sini kita bisa perhatikan apa saja sih unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang pertama itu adalah titik balik minimum. Titik balik minimum ini berupa koordinat
koordinat titik puncaknya di sini ya. Nah, kalau misalkan dia nilai minimum itu adalah nilai Y pada titik puncaknya. Jadi kita lihat aja ini, pada koordinat titik puncak yang merupakan nilai Y itu adalah nilai minimum. Kemudian pembuat 0. Jadi pembuat 0 pada sumbu X nya di sini ya. Nah, yang berpotongan pada sumbu X. Artinya di sini pembuat nolnya itu adalah yang nilai Y-nya sama dengan 0. Yang membuat fungsi itu bernilai 0. Kemudian grafik fungsi ini adalah kurva yang kita gambar. Kurva lengkung yang kita gambar ini. Ini garisnya. Kemudian sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah garis lurus yang membagi dua kurva ini sama besar. Jadi ini adalah garis tengahnya lah ceritanya. Ini garis tengah yang membagi kurva ini sama besar. Nah, kemudian daerah hasil. Daerah hasil itu adalah nilai-nilai pada sumbu Y. Dan nilai-nilai pada sumbu Y yang terdapat pada grafik. Jadi kalau misalkan kita perhatikan di sini, nilai Y-nya itu dimulai dari negatif 4 ya, sampai di manalah kurvanya berakhir. Nah kemudian cuma itu dia. Untuk unsur-unsur grafik pada fungsi kuadrat itu ada yang namanya titik balik minimum, nilai minimum, pembuat 0, grafik fungsi, sumbu simetri, dan daerah hasil. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.